Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Zulhafiz, sahabat berbagi informasi. Kali ini saya ingin sharing terkait dengan perhitungan homogenitas melalui uji Bartlett. Tujuan dilakukan perhitungan homogenitas adalah kita ingin mengetahui apakah data ini memiliki kedudukan yang sama atau varian yang sama. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan uji homogenitas. Dalam hal melakukan uji homogenitas, ada hipotesis yang mesti kita jawab sebelum mengambil keputusan homogen atau tidak homogen. Hipotesis pertama yaitu H0, varian populasi sama dengan varian populasi yang lainnya, artinya tidak ada perbedaan. Proses pengujiannya C kuadrat C hitung lebih kecil dari C tabel. Jika tidak demikian, maka dipastikan data tidak homogen, di mana hipotesis alternatifnya adalah H1 varian populasi tidak sama dengan varian populasi yang lainnya. Untuk menindaklanjuti sebuah keputusan ini, maka perlu tabel perhitungan atau tabel analisis seperti tampak di layar ini. Seumpama adalah sebuah data X dan Y. X ini sikap, kemudian Y ini hasil belajar. Kita ingin mengetahui apakah data ini berkategori homogen atau tidak. Untuk itu, kita perlu mengurutkan terlebih dahulu data X terhadap Y. Maka yang diurutkan adalah data X dan diikuti oleh data Y. Caranya kita cukup blok, kemudian sort, pilih AZ sehingga dia terurut dari kecil ke besar. Sementara data Y akan mengikuti data X. Dalam proses ini, maka kita harus melakukan perhitungan untuk setiap data yang ada di tabel ini. Yang pertama, DK. DK ini adalah derajat kebebasan. Rumusnya tampak di layar. DK sama dengan N kurang 1. N ini bisa kita lihat dengan cara mengamati data-data yang ada di X. Contoh seperti ini. Pada data X hanya ada satu data yang berskor 65. Sementara yang lainnya 67, 76, 77, dan seterusnya. Oleh sebab itu, karena 65 ini hanya ada satu, maka N-nya 1. Oleh sebab itu, DK sama dengan 1 kurang 1. Apabila di sini sudah 0, maka dipastikan yang lainnya akan 0. Selanjutnya data 67. Data 67, kalau kita lihat ada 2. Maka untuk blok ini kita gabungkan saja sesuai dengan jenis data. Di sini data 67 ada 2, maka 2 jalur ini barisnya ini digabungkan menjadi 1. DK sama dengan N 2 kurang 1. N-nya itu sama dengan 2, yaitu 67-nya ada 2. Kemudian kita lihat lagi
Y. Y ini adalah varian dari X. Varian dari data X. Jadi, kalau kita melihat di sini tidak ada varian karena datanya hanya satu jenis, yaitu 77. Kalaupun kita lakukan pencarian dengan menggunakan rumus var, lalu kita sorot data Y, hasilnya 0. Artinya tidak ada varian pada data X. Dan selanjutnya dipastikan akan menghasilkan data 0. Maka kita langsung saja buat 0. Sebab 0 kali berapapun hasilnya akan 0. Kemudian data 76. Data 76 kasusnya sama dengan data 65, di mana DK-nya hanya 1, artinya N kurang 1, 0. Maka yang lainnya juga akan 0. Kita langsung saja buat 0. Selanjutnya data 77. Data 77 sama kasusnya dengan 67. Hanya ada 2. Kemudian variannya hanya ada 1, yaitu 82. Kita isi dulu data DK sama dengan 2 kurang 1, 1. Dan variannya var, kita sorot data di kolom Y, enter. Hasilnya juga 0. Karena memang tidak ada varian lain selain data 82. Berikutnya data 78. 78 ini ada 3. Maka kita gabungkan 3 baris ini menjadi satu baris atau satu kolom. Tepatnya satu baris gitu ya. Maka sama dengan 3 kurang 1. Varian dari data 78 ada 82, 83. Nah, di sini kita akan mendapatkan data varian karena memang sudah ada perbedaan data di sini, 82 dan 83. Kita sorot, enter. Hasilnya 0,33. Langkah selanjutnya adalah mengisi log varian. Sama dengan log varian. Kemudian DK kali log varian. DK kali log varian. Kemudian DK kali varian. DK kali varian. Oke, hasilnya udah didapat. Kemudian 79 variannya 84. Sama halnya dengan 76 dengan 865. Kita ambil saja data ini, kita pindahkan atau copy paste juga boleh. Karena hasilnya dan persennya juga sama. Pada data 80 ini ada 5, maka sama dengan 5 kurang 1, artinya N-nya sama dengan 5. Dan varian dari 80 ada 86, 87, kemudian 89. Sama dengan var, kita sorot, kita peroleh datanya. Kemudian log varian. Kemudian DK kali log varian. Kemudian DK kali varian. Oke, data sudah terisi. Karena data yang kita perlukan berupa hasil penjumlahan masing-masing data, maka kita hitung jumlahnya. Kita hitung saja semuanya, sum, kemudian kita sorot,
kemudian zoom, kita sorot lagi, zoom, kita sorot lagi, ini juga zoom, kita sorot lagi, dan selanjutnya kita tarik saja. Ini datanya. Kemudian kita belum bisa mengambil keputusan sebelum menyelesaikan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, kita harus menghitung varian gabungan. Di sini ada rumus. Varian gabungan itu sama dengan sigma dk varian per sigma dk. Ini kita sorot sigma dk varian bagi dk. Hasilnya sudah muncul. Kemudian log varian gabungan, log varian gabungan, kemudian Bartlett log varian gabungan ini kali dk. Selanjutnya in ini konstan, datanya 2,3026. Ini sudah data baku. Maka tahapan berikutnya adalah menghitung C kuadrat. Sama dengan in 10, kita gunakan kurung, kali Bartlett kurang sigma dk log varian kurang, kemudian enter. Hasilnya min 883. Kita cek terlebih dahulu sebelum kita hitung C tabelnya. Benar, kemudian log Bartlett log varian kali dk. Kemudian ini data sudah konstan. Untuk C hitung in, kemudian kali Bartlett sigma dk log varian. Enter. Selanjutnya kita mencari C tabel. Caranya C inverse pada tingkat kepercayaan 0,95% atau 0,05 dengan derajat kebebasan 13. 13 itu didapat dk sama dengan n kurang 2. N itu datanya 15, kemudian 2 itu karena X dan Y. Karena ada 2 data di situ, maka N kurang 2. Sehingga hasilnya 13. Ini hasilnya. Kalau kita lihat data ini, C hitung min 0,883 lebih kecil
dari 22,362. Kita lihat lagi. Hasilnya min 0,883 lebih kecil dari 22,362. Ini bermakna bahwa H0 diterima sesuai dengan pengujian hipotesis ini, yaitu C hitung lebih kecil dari C tabel. Maka dapat dimaknai data X memiliki varian yang sama dengan data Y, sehingga data berkategori homogen. Dengan kata lain, hipotesis diterima. Hipotesis H0 diterima. Maka keputusannya data homogen. Baik, sahabat semua, inilah tahapan-tahapan dalam perhitungan homogenitas melalui uji Bartlett secara manual dengan fasilitas Excel. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.